Menolak diremehkan, Tom Haye tegaskan timnas Indonesia serius incar lolos Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menegaskan kepada semua orang agar tak meremehkan skuad Garuda. Pasalnya, tim Merah Putih serius mengincar tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih saat ini masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda tengah menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Tom Haye dan kawan-kawan hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Timnas Indonesia ditargetkan finish di posisi 4 besar agar bisa lolos ke putaran keempat. Dengan begitu, peluang tersebut masih terbuka lebar karena Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan. Tim Merah Putih akan menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang dalam 4 laga sisa ini. Perjuangan skuad Garuda akan kembali dimulai pada Maret mendatang. Untuk menghadapi laga sisa ini, Jai Idzes dan kawan-kawan tengah berada dalam motivasi dalam kepercayaan diri tinggi. Apalagi sebelumnya mereka mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada November lalu. Tom Haye yang tengah berbincang dalam podcast YouTube-nya bersama Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, berbicara banyak. Salah satunya soal pertandingan melawan Arab Saudi. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengatakan bahwa saat melawan Arab Saudi, dia dan para pemain yakin bisa meraih kemenangan. Menurutnya, dengan penampilan saat melawan Arab Saudi pada laga tersebut, timnas Indonesia memang layak menang. Saya merasa seperti membangun permainan dan keseluruhan pertandingan, seperti kami akan menang dan kami menang dengan cara tertentu, ujar Tom Haye sebagaimana dikutip dari YouTube The Haye Way. Kami bertarung, kami lebih kuat, kami pantas menang, ucapnya. Setelah meraih kemenangan itu, dalam kesempatan ini Tom Haye juga menekankan agar tak ada pihak yang meremehkan timnas Indonesia lagi. Pasalnya, sejak awal skuad Garuda memang tak diunggulkan dibandingkan tim-tim lain. Apalagi timnas Indonesia memang menempati ranking terendah di grup C sehingga tak sedikit yang meragukan Jai Idzes dan kawan-kawan. Namun, dalam kesempatan ini, Tom Haye menekankan bahwa timnas Indonesia serius menargetkan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Untuk itu, dia berharap tak akan ada lagi pihak yang meremehkan tim Merah Putih. Rasanya ini adalah momen untuk memberi sinyal kepada semua orang bahwa kami masih di sini, kata Tom Haye. Saya pikir dengan penonton dan tim, Anda mungkin melihat kami mendapatkan kekalahan dari pertandingan sebelumnya. Tetapi di laga melawan Arab Saudi, kami menunjukkan kemampuan dan semua orang harus menganggap kami serius, tegasnya. Karena kami berjuang untuk tujuan lolos ke Piala Dunia dan kami menunjukkannya. Jadi menurut saya, itu cara yang indah untuk melihatnya, pungkas Haye. Bagaimana menurut kalian? Media Vietnam olok-olok bek timnas Indonesia Pratama Arhan yang didepak klub Liga Korea Selatan Suwon FC. Ini katanya. Media Vietnam terang-terangan mengolok-olok pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan yang baru saja didepak dari klub Liga Korea Selatan, Suwon FC. Turut diketahui bahwa Suwon FC resmi melepas bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan pada musim 2025. Hal itu diungkapkan Suwon FC dalam akun resmi di Instagram, Rabu 1 Januari. Adapun selain Pratama Arhan, Suwon FC juga melepas 8 pemain lainnya, yakni Han Kyo-won, Kang Sang-wook, Kang Kyo-hun, Park Woo-jin, Kim Hyun-min, Lee Kyung-min, Lachlan Jackson, dan Eljon Sota. Selamat tinggal pemain Suwon FC, Lachlan Jackson, Pratama Arhan, dan Eljon Sota yang akan meninggalkan tim, tulis Suwon FC di laman Instagramnya. Klub tidak akan melupakan dedikasi para pemain yang telah ditunjukkan baik di dalam maupun di luar lapangan. Terima kasih, tulis Suwon FC. Media Vietnam, Soha Fan pun turut menanggapi soal Pratama Arhan yang dilepas klubnya. Dalam pemberitaannya, Soha Fan tampak menulis judul dengan kata, menganggur, soal nasib Pratama Arhan tersebut. Mesin lemparan ke dalam timnas Indonesia ini menganggur usai Piala AFF 2024, demikian judul berita yang ditulis media Vietnam, Soha Fan, Rabu 1 Januari. Media Vietnam itu juga menyebut karir Pratama Arhan kini makin meredup usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala AFF 2024. Karir Pratama Arhan belakangan ini kian meredup. Di level timnas Indonesia, bek berusia 23 tahun itu kalah bersaing dengan bintang naturalisasi. Peluang datang padanya saat pelatih Shin Taeyong mengisi daftar Piala AFF 2024. Namun, penampilan Pratama Arhan mengecewakan. Tim Indonesia pun harus terhenti di awal babak penyisihan grup, tulis Soha Fan. Soha Fan juga menyoroti Pratama Arhan yang minim bermain dan sempat mendapat kartu merah saat membela Suwon FC. Dua perjalanan luar negeri ke Jepang dan Korea tidak membuahkan hasil, kemungkinan besar bek berusia 23 tahun itu akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Padahal, pengalaman Pratama Arhan bermain di Kejurnas, Liga 1,
Indonesia cukup terbatas. Ia baru menjalani 9 pertandingan untuk klub PSIS Semarang sejak musim 2021-2022, tulis Soha Fan. Turut diketahui bahwa ex-pemain PSIS Semarang tersebut didatangkan Suwon FC pada bursa transfer Januari 2024 lalu dengan kontrak setahun dan opsi perpanjangan kontrak selama semusim. Namun, Pratama Arhan justru tidak pernah menjadi bagian dalam tim Suwon FC dan kerap tak dimasukkan oleh tim pelatih dalam skuad. Arhan tercatat hanya 2 kali tampil bersama dengan Suwon FC sepanjang tahun 2024 dengan jumlah 4 menit bermain di atas lapangan. Pratama Arhan memang masih jarang memperoleh menit bermain yang cukup baik semenjak meninggalkan PSIS Semarang pada 2022. Bersama dengan klub Jepang, Tokyo Verdy, Arhan hanya mencatatkan 4 kali penampilan dalam 2 musim. Usai tak mendapatkan tempat dan menit bermain yang banyak di Tokyo Verdy, kemudian Arhan menerima pinangan dari Suwon FC pada jendela transfer Januari 2024. Bagaimana menurut kalian? Kepada media Belgia, Sandy Walsh bicara jujur soal kegilaan supporter timnas Indonesia. Berikut pengakuannya. Sandy Walsh berbicara kepada media Belgia tentang kegilaan supporter timnas Indonesia hingga membuatnya tidak bisa berjalan-jalan. Sang bek kanan Cafe Mechelen ini telah menjadi salah satu pemain andalan pelatih Shin Tae-yong sejak melaksanakan debutnya bersama skuad Garuda pada September 2023 lalu. Walsh, seperti para pemain keturunan lainnya yang hadir lewat jalur naturalisasi, kini menjadi salah satu bintang yang dipuja oleh para supporter timnas Indonesia. Setiap laga kandang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 selalu berhasil menjual semua tiket. Setiap kali para pemain diaspora tersebut berkunjung ke Jakarta untuk laga kandang pun, Sandy Walsh dan kolega mendapatkan perlakuan luar biasa dari para fans. Baru-baru ini, sang bek kanan berusia 29 tahun berbicara kepada media Belgia, Sporza, mengenai kegilaan dari para supporter Garuda. Menurutnya, sepak bola seakan seperti sebuah agama di Indonesia, karena siapapun menggemarinya. Itu gila, bahkan lebih gila daripada yang bisa saya bayangkan. Sepak bola benar-benar sebuah agama di Indonesia. Itu sangat berarti untuk orang-orang di sana. Dari yang miskin hingga kaya, seluruh negeri terhubung dengan sepak bola, kata Walsh kepada Sporza. Dalam pertandingan, Stadion Nasional berkapasitas 82.000 penonton, tiket selalu habis terjual. Saya pikir mereka bahkan bisa menjual tiket untuk latihan. Ada pula yang berkemah di luar hotel kami, lanjutnya. Walsh membeberkan bahwa tak hanya dirinya yang mendapatkan perlakuan istimewa, melainkan juga istrinya, Aislin. Di bandara, terkadang orang-orang menunggu selama 8 jam dengan nasi kotak mereka untuk berfoto bersama saya dan istri saya. Dia mendapatkan hadiah lebih sering daripada saya belakangan. Itu luar biasa betapa besar cinta di sana, tandasnya. Walsh menggambarkan bahwa dirinya bahkan tidak bisa berjalan-jalan karena itu adalah hal yang mustahil. Jika dia diketahui sedang berjalan-jalan, maka orang-orang akan meminta foto kepada dirinya. Bisakah saya berkeliaran di jalan di sana? Mustahil. Bahkan dengan masker dan kacamata, mereka mampu mengenali saya. Mungkin itu karena kaki sepak bola saya? Tukasnya. Namun, tanpa pengawalan, Anda benar-benar tidak bisa keluar sebagai pemain sepak bola. Satu foto dan Anda akan berhenti selama berjam-jam untuk selfie, terangnya. Walsh mengaku pernah bertanya kepada manajer timnas Indonesia, yang tampaknya adalah Sumarji, bahwa polisi pun ingin berfoto dengannya. Mengapa polisi tidak membantu kami? Saya pernah bertanya kepada manajer kami. Dia bilang mereka, para polisi, pun ingin berfoto dengan kami, tukasnya. Di Jakarta, saya sering melihat wajah saya di billboard atau di iklan televisi, tambah Walsh. Bagaimana menurut kalian? Greg Nwokolo sebut mental pemain era Shin Tae-yong lebih baik dibanding eranya. Mantan pemain timnas Indonesia Greg Nwokolo bicara terkait jauhnya perbandingan mental pemain di era sekarang dengan eranya dulu. Greg menyebut saat ini timnas Indonesia sedang bergerak ke arah kemajuan tentunya dengan arahan sang pelatih Shin Tae-yong. Melalui channel YouTube PODC, Greg Nwokolo mengakui malah bangga dengan timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, pelatih Shin Tae-yong berhasil mengubah mental para pemain Indonesia dengan mau berusaha dan bekerja keras. Satu hal yang membuatnya kagum adalah Shin Tae-yong tidak akan segan untuk usir pemain yang malas-malasan atau makan gaji buta. Mantan pemain naturalisasi ini bahkan menyebut di zamannya mental pemain tidak seperti ini, malahan menurutnya lembek dan dengan bercandaan menyebut seperti Hello Kitty. Sekarang para pemain timnas Indonesia ketemu dengan pelatih Shin Tae-yong yang karakternya mau bekerja. Zaman saya masih bermain di timnas Indonesia, para pemain itu manja. Kena marah sedikit kayak Hello Kitty, kata Greg Nwokolo. Ia pun mengkritik hashtag ataupun tagar yang meminta untuk Shin Tae-yong diganti. Greg mempertanyakan alasan kenapa pelatih asal Korea Selatan ini harus diganti.
Menurutnya, sang pelatih sudah banyak melakukan perubahan di sepak bola Indonesia dan untuk saat ini belum ada alasan kuat menggantikannya. Ini beneran, pelatihnya harus diganti, manajemen harus diganti. Hal tersebut selalu terjadi. Sekarang di era kepemimpinan Erick Thohir, dikasih pelatih Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong itu punya pemahaman kalau pemain tidak mau kerja keras, gak segan diusir. Sekarang kamu lihat timnas Indonesia sekarang seperti apa? Tanya Greg. This is football. Football itu buat lelaki yang punya mentalitas, bukan untuk orang bermental macam Hello Kitty. Maaf, saya bukan jelekin pemain sepak bola Indonesia. Di zaman saya, tiap laga ganti pelatih, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Inilah 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 lewat babak ketiga kualifikasi, nomor 1 Timnas Indonesia. AFC mendapatkan jatah 8 slot untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dari 8 tempat tersebut, 6 diantaranya didapatkan dari tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B, dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat kondisi terkini, 6 negara ini sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa saja? Berikut 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 lewat babak ketiga kualifikasi. 6. Iran. Iran begitu superior di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 pertandingan, tim Meli, julukan timnas Iran, mencatatkan 5 menang dan 1 imbang, alias belum terkalahkan. Alhasil, Mehdi Tahremi dan kawan-kawan saat ini kukuh di puncak klasemen grup A dengan 16 angka, unggul 3 poin dari Uzbekistan di posisi 2. 5. Uzbekistan. Uzbekistan digadang-gadang akan menjadi perwakilan grup A yang mendampingi Iran lolos ke Piala Dunia 2026. Wakil Asia Tengah ini sejatinya bisa menyamai perolehan Iran saat ini. Namun, karena kalah kontroversial dari Qatar, Uzbekistan harus rela ketinggalan poin dari Iran saat ini. Uzbekistan saat ini duduk di posisi 2 grup A dengan 13 angka, unggul 3 poin dari Uni Emirat Arab di posisi 3. 4. Irak. Irak melanjutkan kiprah apik mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui 6 pertandingan, Irak duduk di posisi 2 grup B dengan 11 angka, terpaut 3 poin dari Korea Selatan di puncak. Peluang Irak menyamai atau melewati perolehan angka Korea Selatan masih terbuka. Sebab, Irak masih akan menjamu Korea Selatan di matchday 9 grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025. 3. Korea Selatan. Korea Selatan untuk sementara memuncaki klasemen grup B dengan 14 angka. Sebanyak 14 angka itu didapat dengan 4 menang dan 2 imbang. Uniknya, 2 hasil imbang didapat Korea Selatan ketika dihadapkan dengan Palestina, tim yang levelnya jauh di bawah mereka. Malahan ketika bersua Irak dan Yordania yang notabene pesaing tim terberat Korea Selatan, mereka justru memenangkan pertandingan. 2. Jepang. Seperti Iran, Jepang begitu superior di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C, Jepang mengemas 16 angka, unggul 9 poin dari Australia di posisi 2. Jepang bahkan dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 jika skuad Samurai Biru menang atas Bahrain di matchday ke-7 yang berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025. Kemenangan Jepang atas Bahrain juga akan membantu membuka peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. 1. Timnas Indonesia. Terakhir ada timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini menempati posisi 3 grup C dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih ada 4 laga tersisa, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Skuad asuhan Shin Tae-yong mesti memanfaatkan laga melawan Australia, tandang, Bahrain, kandang, dan Cina, kandang, untuk meraih kemenangan. Jika meraih 9 poin dari 3 di atas, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Bermodalkan tambahan pemain berkualitas seperti Maes Hilgers, Kevin Dix dan Ula Romeni, pintu masuk Piala Dunia 2026 semakin dekat dengan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?